1 menit berlalu, 3 menit berlalu, berdiri di sana, Yu Seribu Qiyu tidak bersantai sejenak. Karena dia tahu betapa berbahayanya dia melakukan itu. Setelah Qin Yichen tidak tahan, dia akan dihancurkan oleh cahaya kemasan 100 perbaikan di kolam. Karena itu, tubuhnya sangat kencang dan dia berniat untuk menembak kapan saja. Tentu saja, ini juga bagus. Selama Qin Yichen mampu membelinya, itu akan memberinya peningkatan yang luar biasa. Ini tidak hanya pada ranah, tetapi juga pada fisik. Yu Seribu Autumn sangat teliti. Qin Yichen memiliki 2 keunggulan. Salah satunya adalah kekuatan roh. Yang kedua adalah fisik. Sekarang, dia memperkuat keunggulan kedua Qin Yichen. Sua. Setelah menyentuhnya selama sekitar 5 menit, Yu Seribu Qiyu tiba-tiba menembak. Dan begitu telapak tangannya direntangkan, sebuah siluet terbang keluar dari dalam dan mendarat tidak jauh dari kakinya. Ini Qin Yichen. Dia berlumuran darah saat ini, dan ada retakan di sekujur tubuhnya. Jelas, Yu Seribu Qiyu melihat bahwa dia hampir mencapai batasnya, dan menariknya keluar. Memulihkan, Yu Seribu Qiyu berkata dengan ringan mengatakan bahwa dia tidak bersalah sama sekali karena dia menendang jatuh Qin Yichen. Qin Yichen meliriknya dengan tenang, dan tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan beberapa pil, dan menelannya. Jangan minum obat mujarab. Yu Seribu Qiyu meraih telapak tangannya dan mengambil ramuan di tangannya. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, dan tidak mengatakan apa-apa. Penggunaan eliksir dapat memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Namun jika ia pulih secara alami, ia akan dapat lebih meningkatkan kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga meningkatkan ketangguhan pada fisiknya. Dikabarkan bahwa pembangkit tenaga listrik, yang berspesialisasi dalam fisik, memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, bahkan menembus setengah hati, dapat pulih dengan penyembuhan diri. Tentu saja, alam tidak dapat melakukan itu, tetapi ketika fisiknya dinaikkan ke tingkat tertentu, Anda dapat memiliki kemampuan yang luar biasa itu. 1 jam kemudian, ketika Qin Yichen hampir pulih, dia membuka matanya dan ditendang lagi oleh Yu Seribu Qiyu tanpa ampun. Jadi iterasi, siklus, hanya dalam 1 hari, Qin Yichen mengalami apa yang disebutnya pelatihan seperti neraka. Ini disebut pelatihan neraka sejati. Baru pada larut malam Yu Seribu berhenti. Melihat Qin Yichen yang sedang tidur huhu, ada lengkungan yang tidak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia dikejutkan oleh fisik Qin Yichen dari lubuk hatinya. Ya, kaget. Namun, dia ingat bahwa ketika Yu Wenyu pertama kali datang ke sini, Yu Wenyu dari Venerable Realm bertahan kurang dari 60% dari waktu. Namun, Qin Yichen dari Huangjing yang bertahan selama 5 menit untuk pertama kalinya. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen melampaui Yu Wenyu dalam hal fisik. Dan, yang mengejutkan Yu Seribu Qiyu, kecepatan fisik Qin Yichen meningkat. Meskipun Qin Yichen pertama hanya bertahan selama 5 menit, yang kedua, bertahan hampir 2% dari waktu, dan yang ketiga, bertahan lebih dari 70 menit. Sampai terakhir kali, 10 atau 5 menit. Hanya 1 hari. Dapat dilihat dari ini bahwa fisik Qin Yichen telah meningkat pesat. Kecepatan penyembuhan diri Qin Yichen juga telah meningkat secara signifikan. Pertama kali lebih dari 1 jam, dan terakhir kali kurang dari setengah jam. Entah kenapa, saya hanya berencana untuk membiarkan Qin Yichen mengalami Royal 1000 Autumn. Tapi sekarang saya menantikan untuk melihat kinerja Qin Yichen di tangga kenaikan surgawi. Karena, dia dengan tulus merasa ada monster yang berkembang pesat di bawah pelatihannya. Suatu hari, monster ini akan menunjukkan taringnya dan mengejutkan dunia. Setelah Qin Yichen tertidur, Yu Seribu Qiyu mengambil kesempatan untuk kembali ke sekte dalam dan menangani beberapa hal. Sebenarnya tidak ada acara besar. Sinar cahaya tanah suci sekarang diasuransikan, dan tidak mungkin melakukan apapun terhadap tanah suci Taihao. Namun, tempo hari dikabarkan ada Peak Force yang dibantai dan tidak ada yang selamat. Darah mengalir ke sungai, dan tulangnya seperti gunung. Kekuatan itu adalah afiliasi dari tanah suci Zhao Tian. Setelah kejadian itu, tanah suci Zhao Tian mengirim sosok penguasa istana untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan bukti. Karena semuanya dihancurkan secara sewenang-wenang dan sekte-sekte itu diratakan dengan tanah. Ini juga menyebabkan banyak kekuatan mempertaruhkan diri. Namun, hal yang sama tidak terjadi lagi setelah beberapa hari. Perlahan, masalah itu diklasifikasikan sebagai balas dendam terhadap musuh. Situasi ini bukannya tanpa. Yu Seribu musim gugur tidak banyak berpikir. Jika sinar tanah suci ditujukan pada diri mereka sendiri, maka itu harus menemukan kekuatan tambahan dari tanah suci Taihao. Jadi, tentunya tidak ada yang meragukan pancaran cahaya tanah suci. Apalagi, Yu Seribu Autumn meletakkan gulungan di tangannya dan bertanya kepada reporter. Holy Lord, ada beberapa surat dari Holy Lord. Sepertinya ingin mencari resep obat majemuk dan... Orang itu dibalas. Oh, mereka terlalu tidak sabar. Dalam hal ini, Yu Seribu musim gugur tidak terduga. Mencari resep obat, yang dengan sendirinya merupakan tindakan yang sangat berlebihan. Faktanya, setiap tanah suci dan setiap kekuatan memiliki resep obat mujarab yang unik.
Beberapa mampu meledak beberapa kali dalam waktu singkat. Beberapa dapat pulih dari cedera dengan cepat. Ya, dimungkinkan untuk meningkatkan spirit power dalam waktu singkat. Dan masih banyak lagi. Masing-masing memiliki karakteristik dan kekuatannya sendiri. Resep obat tersebut adalah ketergantungan dan latar belakang mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan resep obat untuk dibagikan. Tentu saja, senyawa dan sedikit berbeda. Karena senyawa dan bukan hanya sejenis obat mujarab, tapi nama generik untuk kelas obat mujarab. Apa yang dibutuhkan oleh kekuatan-kekuatan itu bukanlah resep senyawa dari senyawa dan, tetapi kunci untuk memahami bagaimana menggabungkan khasiat obat yang berbeda. Selama Anda memahami kunci khasiat obat dari berbagai atribut, ada kemungkinan tak terbatas. Bagaimana Frostpit dikumpulkan? Yu 1000 Qiu mendongak dan bertanya padanya. Menambahkan lebih dari 3000 akar yang dikirim ke Tanah Suci kemarin. Total 130.2750 telah dikumpulkan. Pria itu menjawab dengan detail. Bagaimana bisa semakin berkurang? Yu 1000 Qiyuan mengerutkan kening. Beberapa tidak puas. Karena, Tanah Suci lain, dan banyak kekuatan, tampaknya mulai memperoleh. Jadi begitu, jari-jari Yu 1000 musim gugur diketuk di desktop untuk beberapa saat. Dan itu lama sebelum dia berkata, dalam hal ini, biarkan mereka menggunakan Frostgrass untuk resep obat. 10.000 Frostgrass untuk resep obat. Resep obat. Kalaupun mereka memberi resep obat, kalau tidak ada yang memberi arahan, saya khawatir kalaupun ada resep obat, butuh waktu singkat untuk membuat senyawa dan orang-orang di kuil dan dipahami. Selain itu, jumlah Frostpit yang terbatas akan membatasi kemajuan mereka. Saya belum mengumpulkannya. Saya tidak tahu. Itu karena sudah lama dikumpulkan. Yu 1000 menemukannya di musim gugur. Ternyata rumput es yang bahkan tumbuh di pinggir jalan tidak bisa dibudidayakan. Tidak bisa berkultivasi. Apa artinya ini? Kemudian hanya di mana ia tumbuh dan di mana memetiknya, jumlahnya akan menjadi sangat terbatas.